Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo J-Corners, jumpa lagi dengan video jejak lakon berdurasi 8 menitan. J-Corners, telik sandi atau inteligen bahasa sekarang, sudah ada sejak zaman Mataram Islam berkembang di Jawa Tengah. Penyerangan ke Batavia oleh Mataram dikabarkan menggunakan telik sandi yang sudah terlatih untuk membunuh Gubernur VOC, Murjangkung atau J.P. Cowen. Berawal dari peperangan Mataram dengan VOC di Jepara pada 1618. Pos dagang VOC di Jepara hancur. Pasukan VOC yang dipimpin J.P. Cowen sempat membalas, tapi gagal. Karena gagal menguasai kembali Jepara, J.P. Cowen menyerang Keraton Jayakarta dan mengubah nama kota menjadi Batavia. Melihat gelagat VOC yang semena-mena, Sultan Agung lalu menyusun strategi penyerangan pada awal 1627. Tapi penyerangan pertama Mataram ini mengalami kegagalan akibat dibocorkan pengkhianat di internal Mataram sendiri. Kegagalan tersebut tidak membuat Sultan Agung patah arang. Pada tahun 1628 Masehi, Mataram kembali menyusun strategi untuk menyerang atau Kolotundo II ke benteng VOC di Batavia pada 1628. Sebelum dilakukan, Sultan Agung menitahkan sepupunya, Raden Bagus Wanabaya, untuk bertemu dengan Sultan Iskandar Muda di Samudra Pasai. Di negeri itu, Wanabaya mendapatkan bantuan dari Sultan Iskandar Muda yang mengutus telik sandi andalannya Wali Mahmudin, Syekh Auliamuddin, ke Jawa. Sekembali Wanabaya, Sultan Agung memerintahkan bala tentaranya yang dipimpin Arya Wirasaba untuk menyerang benteng VOC di Batavia. Pasukan Wirasaba ini dibantu pasukan dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Priangan. Selain itu, ditugaskan para telik sandi Mataram untuk membunuh Murjangkung, panggilan Gubernur VOC J.P. Cowen, dan keluarganya. Tugas misi terakhir ini diserahkan kepada pemimpin telik sandi Mataram Raden Bagus Wanabaya. Ia berangkat bersama Tumenggung Kertiwongso dari Tegal dan Wali Mahmudin. Wanabaya juga mengajak putrinya yang sudah dilatih telik sandi, Nyai Mas Utari. Mereka berhari-hari merambah hutan hingga sampai di tempat yang dianggap strategis untuk memantau perkembangan di kota Batavia. Di hutan belantara di sepanjang Kali Sunter, di bekas wilayah perbatasan Pakuan Pajajaran Tapos dibangun pos pertahanan. Selama berada di tempat itu, hubungan Nyi Mas Utari dan Wali Mahmudin, yang memiliki nama sandi, Wong Agung Aceh, semakin dekat dan dinikahkan. Kedua pasangan ini ditugaskan untuk menyusup ke dalam benteng VOC di Batavia dengan nama sandi, Dong Sumuriping Banyu. Pasangan ini berkamuflase sebagai saudagar dari Aceh agar bisa masuk ke benteng VOC. Utari dikenal cantik dan pandai menyanyi, sehingga dengan mudah dan cepat bisa menarik perhatian Eva Men, istri J.P. Cowen. Karena kedekatannya itu, kapal dagang Mahmudin Utari dipercaya untuk mengangkut meriam ke Madagaskar. Setahun kemudian, pada 1629, Utari sudah mendapat kepercayaan untuk keluar masuk kastil dan bergaul dengan orang Eropa, khususnya Eva Men dan anak-anaknya. Sedangkan Mahmudin dipercaya jadi juru tulis J.P. Cowen. Keberhasilan Utari yang pertama adalah menyingkirkan pengawal andalan J.P. Cowen, yaitu Peter Jacobs Sun Kortenhoef. Utari melaporkan perselingkuhan Kortenhoef dengan Sarah Spetcheks di dalam kamarnya. Kortenhoef dihukum mati melalui sidang Dewan Pengadilan Batavia pada Juni tahun 1629. Sementara itu, Sarah Spetcheks dihukum cambuk di depan Stadhuisplein, sekarang Museum Fathahillah. Langkah selanjutnya, Utari mulai mengincar Eva Men, yang saat itu tengah hamil tua. Ia berhasil meracuni makanan dan minuman Eva Men, dan anak-anaknya hingga tewas pada tanggal 16 September tahun 1629. Melihat istri dan anak-anaknya tewas, J.P. Cowen mengalami keguncangan jiwa dan mental. Ia terlihat sering minum minuman keras hingga mabuk berat. Hal itu tak disia-siakan Utari, yang juga secara sembunyi-sembunyi menuangkan racun ke dalam minuman J.P. Cowen pada tanggal 20 September tahun 1629. Saat J.P. Cowen mabuk berat minuman yang sudah dicampur racun, Utari mengantarnya ke dalam kamar. Penguasa Batavia yang saat itu tengah gundah gulana tersebut sempat tergiur oleh kecantikan Utari dan hendak memperkosanya. Utari melawan, tapi tak lama J.P. Cowen ambruk akibat racun yang sudah menjalar di dalam darahnya. Saat kejadian itu, secara diam-diam, Wali Mahmudin sudah berada di dalam kamar.
Seketika ia mengeluarkan pedangnya dan menebaskan ke leher JP Cowen hingga putus. Mahmudin dan Utari berhasil membawa kepala JP Cowen secara sembunyi-sembunyi keluar dari benteng VOC. Potongan kepala itu diserahkan kepada Tumenggung Surotani. Dialah yang membawa potongan kepala JP Cowen ke hadapan Sultan Agung di Keraton Mataram di Kota Gede. Bagaimana nasib Mahmudin dan Utari? Mereka berdua terus bergerilya menghindari kejaran pasukan kompeni VOC. Tapi Utari sempat tertembak pasukan VOC yang tengah melakukan pertempuran dengan pasukan Banten dan Cirebon, yang dipimpin Pangeran Ahmad Jayakarta di Jatinegara. Utari yang terluka dibawa Wali Mahmudin ke Tapos. Di kemudian hari, ketika Sultan Agung wafat pada 1645, potongan kepala JP Cowen yang diawetkan turut dikuburkan di anak tangga makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Namun menurut juru kunci makam Raja-Raja Imogiri, kepala yang ditanam di anak tangga menuju gapura pesarean Sultan Agung itu, bukan JP Cowen melainkan kepala pengkhianat Mataram Yumenggu Indarnoto. Bahkan kematian JP Cowen bagi sebagian sejarawan masih kontroversial karena ada yang mempercayai kematiannya disebabkan oleh penyakit. Kuburan JP Cowen di Batavia pun masih menjadi tanda tanya hingga kini. Ratusan tahun berlalu, makam Nyi Mas Utari diketahui setelah kedatangan Kiai Haji Syarif Rahmat, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, yang berziarah pada Agustus tahun 2020. Saat itu Kiai Syarif menjelaskan bahwa makam itu berisi pejuang wanita dari Kerajaan Mataram bernama Raden Ayu Utari Sandi Jayaningsih. Makamnya terletak di Gang Tapos BG di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tapi ada juga berpendapat makam tersebut bukanlah makam Nyi Mas Utari. Wallahu alam bishawab. Jekoners, jangan telan mentah-mentah cerita dalam video ini, karena masih banyak bukti-bukti sejarah yang harus dikuak tentang kematian JP Cowen, dan keberadaan telik sandi Mataram Nyi Mas Utari di Batavia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.